Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Fa inna lilladhina zalamu dhanuban mithla dhanubi ashabihim fala yasta'jilun. Fawailul lilladhina kafaru min yaumihimul ladzi yu'adun. Surat Az-Zariyat, surat yang ke-51 ayat 56 sampai selesai. Ayat ke-55, perintah Allah kepada Nabi SAW agar supaya beliau jangan meninggalkan dan berhenti memberikan peringatan, nasihat-nasihat, karena peringatan-peringatan itu, nasihat-nasihat itu membekas di hati setiap mukmin dan akan bermanfaat bagi mereka. Lalu disebutkan di ayat yang ke-56 tujuan penciptaan makhluk, itu lebih khususnya manusia dan jin. Wa ma khalaqtul jinna, dan tidaklah khalaqtu, dan tidaklah menciptakan aku atau aku menciptakan jin dan manusia illa, melainkan liya'buduni. Liya'buduni, agar supaya mereka menyembah, beribadah kepadaku. Kita pahami dulu ayat 56 ini. Allah menciptakan semua makhluknya, dan selain daripada Allah adalah makhluk. Itu satu. Yang mencipta hanyalah Allah, Khaliq. Ciptaan Allah tidak mampu kita untuk menyebutkannya. Dan setiap apapun yang diciptakannya pasti ada maksud, ada tujuan untuk apa diciptakan. Maha suci lah Allah, menciptakan sesuatu tanpa maksud, tanpa tujuan. Ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Tidaklah semua ini yang kau ciptakan ya Allah, pasti ada maksud, ada tujuan, tidak sia-sia dan tidak main-main. Maka termasuk kita makhluknya dan juga jin. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha. Apakah kalian hai manusia mengira, menyangka bahwa kalian itu dicipta sekadar untuk main-main? Surat Al-Mu'minun 115. Annama khalaqnakum abatha, bahwa kamu hai manusia dicipta untuk abatha, sekedar main-main tanpa maksud, tanpa tujuan. Maha suci Allah daripada berbuat seperti itu. Dah kita khususnya dan jin dijelaskan di sini. Dan tidaklah menciptakan
Aku menciptakan jin manusia illa liya'buduni li. Kata ulama-ulama bahasa Al-Quran dan juga ulama-ulama tauhid dalam kitab mereka masing-masing menyebutkan kata li itu bukan dimaknai dengan untuk, tapi maknanya likai. Jadi tidaklah aku menciptakan jin manusia melainkan likai, agar supaya, bukan untuk. Nah, apa bedanya? Kalau untuk berarti tidak ada satupun jin dan manusia melainkan semuanya beribadah kepada Allah. Karena memang untuk itu. Tapi bunyinya likai, agar supaya kalian hai jin dan manusia beribadah kepadaku. Ada yang beribadah, ada yang tidak. Kenapa? Karena ibadah itu dilaksanakan bukan keterpaksaan, tapi rasakan kecintaan, ketundukan, kesadaran diri dan kehinaan diri, itu ibadah. Sehingga tidak pas kalau diterjemahkan untuk. Kalau untuk, maka tidak satu pun manusia dan jin yang tidak taat, yang tidak patuh. Maka jadilah maknanya li itu supaya, agar atau supaya, dan tidaklah aku menciptakan jin manusia melainkan agar atau supaya mereka beribadah kepadaku. Sehingga ada yang beribadah, ada yang tidak beribadah. Ada yang beribadah, ada yang tidak beribadah. Ada yang taat, patuh, ada yang durhaka, ada yang maksiat, dan begitu seterusnya. Itu yang pertama. Dalam ayat ini juga dijelaskan kata-kata li itu. Jadi intinya, tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia melainkan agar supaya mereka beribadah, bukan untuk mencari kehidupan dunia, tenggelam dan hanyut serta asyik dengan kehidupan dunia. Karena ini menyimpang daripada maksud tujuan untuk apa dicipta. Ya, menyimpang. Istilahnya, tidaklah aku menciptakan jin manusia untuk supaya kalian hanyut larut mencari berbagai macam pernak-pernik kehidupan dunia dan tenggelam di situ. Tidak, tujuannya agar supaya kalian beribadah kepadaku. Satu. Ayat 2. Yang ketiga yang perlu kita pahami adalah jangan sampai salah tujuan kita manusia dalam hidup ini. Sebab orang kalau salah tujuan, tidak mengerti tujuan untuk apa dia dicipta, maka jadilah dia meninggalkan kewajibannya selaku hamba Allah. Karena dunia ini mengasyikkan, menghanyutkan, membuat orang tidak puas-puas. Berkali-kali disebutkan dalam firman Allah, seperti dunia ini mata. Dunia ini ada kesenangannya sering memperdaya, sering menipu. Nah, di situ garis bawahnya. Kalau begitu, hai manusia, wahai jin, ingatlah, untuk menyampaikan ini diutus olehlah Rasul. Maka semua Rasul-Rasul semenjak Nabi Nuh berakhir dengan Nabi Muhammad, seruan mereka sama semua. Apa seruannya? Ya qaumi a'budullaha. Berturut-turut dalam surat Al-A'raf itu. Wahai kaumku, wahai kaumku, wahai kaumku, sembahlah, beribadahlah kalian kepada Tuhan yang menciptakan kalian. Kenapa itu? Agar supaya manusia itu ingat dan paham
mereka itu dicipta untuk apa? Bukan untuk tinggal di dunia selama-lamanya dan menghabiskan waktu mereka dan apa yang ada di mereka hanya untuk mencari kehidupan dunia. Diingatkan. Sehingga dalam surah Al-Baqarah seruan pertama itu, setelah diuraikan 3 kelompok manusia dalam menyikapi Al-Quran, yang mukmin ada, yang kafir ada, yang munafik. Turun ayat, ya ayuhan nas, manusia, ya ayuhan nas wa'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Nas di situ umum. Mukmin ke dia, kafir ke dia, munafik ke dia. Karena di awal surat Al-Baqarah dijelaskan 3 kelompok manusia. Hudan lil muttaqin. Lalu diterangkan ciri-cirinya. Nanti ketemu ayat lagi, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim, 2 ayat. Kemudian masuk lagi, wa minan nasi may yaqulu amanna billah, munafik, 3 ni. Kemudian datanglah seruan umum, hai manusia. Siapapun manusianya, mukmin, kafir, munafik. Wa'budu rabbakum. Seruan pertama itu. Sembahlah olehmu, beribadahlah kamu semua kepada yang telah menciptakanmu, alladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Diingatkan khalaqakum, Tuhan yang menciptakan kamu agar supaya kamu beribadah kepadanya, menyembah dia, bukan untuk tujuannya lain. Untuk itu sembahlah Tuhanmu yang menciptakan kamu, jangan sembah lain, jangan beribadah kepada lain, tapi beribadahlah, menyembahlah, taatlah, tunduklah, patuhlah kepada yang telah menciptakanmu. Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kemudian dilanjutkan ayat, ma uridu minhum, ma tidaklah, uridu aku menghendaki, aku menginginkan, uridu minhum daripada mereka ini, mereka mir rizqin, sedikit pun rezeki, wa ma uridu, dan tidaklah pula uridu aku menginginkan, ayyut'imuni, agar supaya mereka memberiku makan. Kita ulang lagi terjemahnya. Ma uridu, tidaklah uridu aku menginginkan, menghendaki daripada mereka ini, mereka jin dan manusia maksudnya, untuk memberiku rezeki walaupun sedikit, karena makna mirzekin walaupun sedikit. Dan tidak pula lah aku menginginkan, menghendaki daripada mereka agar mereka yut'imuni, mereka mengasihi aku makan. Apa penjelasan ulama ini? yakni hai jin dan manusia, manusia dan jin, aku tidak menginginkan, menghendaki dari kalian semua agar kalian mengasihi aku rezeki, atau kalian mengusahakan rezeki untuk diri kalian sendiri, atau memberi rezeki kepada orang lain. Tidak, karena Allah lah yang maha pemberi rezeki. Untuk itu jangan habiskan hidupmu hanya untuk mencari rezeki. Sedikit kita garis bawahi bahwa aku tidak menghendaki daripada kalian atau daripada kalian jin dan manusia agar kalian memberiku rezeki walaupun sedikit, atau kalian
mencari rezeki untuk kepentingan diri kalian sendiri, seakan-akan aku tidak bertanggung jawab menciptakan kalian haji manusia, dan juga menghabiskan waktu untuk mencari rezeki, mengasih rezeki kepada lain. Tidak. Kalian hanya diperintah berusaha, bekerja, tapi jangan habiskan umurmu hanya untuk mencari rezeki. Tinggal terabaikan tujuan pokok penciptaan kalian. Carilah rezeki agar kalian bisa beribadah. Carilah semuanya agar kalian bisa makan, sehingga dengan makan itu kalian bisa beribadah. Jangan terbalik. Menghabiskan waktu untuk mencari rezeki, mencari makan, lupa beribadah, lupa kewajiban. Karena tujuan pokok kalian dicipta agar supaya kalian beribadah. Bagaimana supaya ibadah kalian itu bisa terlaksana dengan baik? Carilah rezeki, carilah makanan. Tapi jangan lupa, karena yang menyamin rezeki kalian itu aku. Itulah ayat yang berikutnya buat innallaha warrazzaqu dzul quwwatil matin. Menariknya di sini, kalau saya menarik ini bahwa diingatkan kita manusia, yang intinya yang akan mengasih rezeki, menjamin rezeki kalian adalah aku. Jadi aku tidak butuh, aku tidak berkehendak dan tidak berhajat kalian itu memberi aku rezeki. Yang aku minta kalian itu beribadah kepadaku. Karena masalah rezeki aku yang menjamin, aku yang menciptakan. Sekarang kerjakan sajalah tugasmu, kewajibanmu. Beribadah kepadaku. Rezeki aku yang menjamin. Tapi jaminan rezeki itu digantungkan kepada usaha. Berapa kadarnya, berapa ukurannya, lapang atau sempit, banyak atau sedikit, mudah atau payah mencari, aku jamin rezekinya. Dan tidak ada orang yang melebihi kadar rezeki yang telah dicatat. Tidak satu pun makhluk yang melebihi daripada kadar rezeki yang telah Allah tetapkan untuknya. Dia akan memperoleh rezeki sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah di alam sana. Cuman kita tidak tahu berapa kadar rezeki yang ditetapkan untuk kita, dan tidak diberitahu. Kita hanya disuruh mencari dan mengusahakan rezeki. Ukurannya tidak tahu. Yang jelas, seseorang dijamin rezekinya, dia tidak akan mati sebelum rezekinya habis. Habis rezekinya mati dah. Kenapa dia mati? Rezekinya sudah habis. Kenapa habis rezekinya? Jatahnya segitu. Yang kedua, di sini dikatakan di samping rezeki, wa ma uridu minhum wa ma uridu ayut'imun. Wa ma, dan tidaklah aku menghendaki ayut'imuni. Ujung ayat tu yut'imuni, kata-kata ni itu aku, dibuang ianya. Sama dengan liya'buduni. Ada ya di situ yang dibuang. Kenapa dibuang? Untuk menyamakan tepi-tepi, ujung-ujung. Untuk beribadah kepada aku. Di mana akunya? Ni liya'buduni. Memberi aku makan, memberi makan kepada aku. Ni yut'imuni, dibuang ya. Jadi tidaklah aku menginginkan mereka itu, menghendaki agar mereka itu memberiku makan. Aku tidak butuh itu. Yang aku kehendaki, kalian beribadah kepadaku, menyembah, taat, patuh kepadaku. Dan jangan hanya sibuk mencari makan, lupa kewajiban, lupa tujuan kamu itu dicipta untuk apa. Carilah makan,
karena kalian harus makan. Tidak bisa tidak makan, karena Allah menciptakan kita butuh makan. Tapi mencari makan itu untuk bisa beribadah kepada Allah. Sama ada rezeki, mencari rezeki itu untuk bisa beribadah kepada Allah. Allah tidak perlu dikasih rezeki, Allah tidak perlu dikasih makan, Allah itu maha kaya. Ya, Allah tidak butuh. Dia ghani, dia maha kaya. Innallaha huwal razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah, seakan-akan innallaha ini ilat, alasan. Kenapa kalian tidak perlu mengasihi Allah rezeki? Tidak perlu mengasihi Allah makan. Karena Allah itu Ar-Razzaq. Apa itu razak? Pernah kita sampaikan dulu atau kemarin di sini. Razak itu apa? Razak orang terjemahan bahasa awak maha pemberi rezeki. Dipahami oleh para ulama-ulama dalam kitab-kitab mereka. Salah satunya disebutkan bahwa Ar-Razak itu pencipta rezeki. Pencipta rezeki. Dan yang menciptakan makhluk yang akan diberinya rezeki. Yang ketiga, dia yang mengkadarkan rezeki kepada setiap makhluknya. Lalu dia pula yang menjamin rezeki. Tidak ada makhluk yang tidak dijaminnya rezeki. Lalu dia pula yang membagi-bagi rezeki itu kepada setiap makhluk. 5 itu. Allah Ar-Razak, dialah pencipta rezeki, yang menciptakan rezeki. Yang kedua, dialah yang menciptakan makhluk yang akan diberinya rezeki. Disebutkan bahwa dulu rezeki itu diciptakannya daripada makhluk yang akan diberinya rezeki, disediakannya rezeki dulu. Kata guru saya dulu, dahulu sawah lahir daripada awak. Dulu batang kayu ada pada awak. Dulu bumi Allah buat daripada Adam turun ke situ. Tambah salah itu, sambung salah. Dulu rezeki itu daripada kita. Bahasa buruknya dulu susu ibu ada daripada anak lahir. Biko lahir anak beri susu. Logika sederhananya. Jadi Allah menciptakan rezekinya dulu. Lalu diciptakannya makhluk yang akan diberinya rezeki. Yang ketiga, dia mengkadarkan rezeki itu berapa-berapanya. Dia paling tahu. Lalu menetapkan rezeki setiap makhluk. Ini apa rezekinya? Ini apa rezekinya? Ini apa rezekinya? Ini apa rezekinya? Sehingga tidak perlu berebut. Kita tidak perlu merebut makanan hewan. Hewan tidak perlu merebut makanan kita. Masing-masing sudah ada. Cuman manusia tidak puas-puas. Makanan harimau makannya juga. Sehingga harimau itu bangih kuat. Bangih harimau kuat, lapih harimau. Makan harimau salah satunya kan dia. Habiskan dia beko no masuk kambing wak makannya. Allah juga menetapkan ini rezekinya apa, rezeki apa. Ada rezeki bersama, ada rezeki masing-masing. Ini rezeki. Itu razak. Menetapkan, kemudian baru membagi-bagi rezeki itu. Sehingga semua rezeki disebutkan oleh Allah, di semua rezeki telah dibagi-bagi, tinggal kamu wahai manusia berusaha untuk memperoleh rezeki, karena rezeki itu ditetapkan Allah dapatnya melalui usaha. Cuman masalahnya jangan habiskan umurmu, waktumu, tenagamu, pikirannya hanya untuk mencari rezeki, lupa untuk apa kamu dicipta. Itu yang diingatkan di sini.
Karena kamu hidup dan kamu diberikan bukan untuk mencari rezeki, bukan untuk mencari makan. Kamu diciptakan oleh Tuhanmu untuk agar supaya kamu beribadah menyembah Tuhanmu, bukan untuk mencari itu. Cuma bagaimana supaya ibadah kamu bisa terlaksana, maka carilah rezeki, carilah makan. Itu sederhananya. Allah tidak perlu dikasih makan, Allah tidak perlu dikasih rezeki. Dia tidak butuh itu. Dia yang merizki. Innallah wa razaq. Dzul quwwatil matin. Dzul quwwah. Kata-kata zu. Zu itu yang mempunyai, yang memiliki. Zu, za, zi sama itu. Pemilik yang punya. Zu, za, zi. Dzul quwwah, pemilik kekuatan, yang mempunyai kekuatan. Dzul fadli, pemilik atau yang mempunyai keutamaan. Dzul fadli. Dzul ihsan, pemilik atau yang punya kebajikan. Itu zu semua. Atau za zi sama, pemilik. Allah dzul quwwah, Allah pemilik. Allah mempunyai kekuatan. Dia pemilik kekuatan. Dzul quwwah. Al-matin, orang terjemahkan bahasa kita kokoh. Apa tu matin? Syadidul quwwah, amat kuat, amat kokoh, sehingga tidak ada yang mampu dan bisa sanggup satupun makhluk mengalahkannya. Karena dia dzul quwwah, al-matin. Untuk itu tidak perlu kalian tolong Allah, tidak perlu kalian bantu Allah. Tak perlu kalian bersibuk-sibuk diri mencari rezeki lalu kalian kasih rezeki kepada Allah. Sibuk-sibuk mencari makan lalu kalian sogok Allah, tak perlu. Dia Maha pemberi rezeki, Maha kuat, Maha kokoh. Dia jamin semuanya. Dia jamin semua. Sekaligus menyatakan kepada orang Quraisy, Tuhan yang akan disembah, yang merak sembah itu adalah Allah yang memberi rezeki kalian, memberi kalian makan. Bukan berhala-berhala yang kalian buat ini. Karena berhala-berhala, sembahan-sembahan yang kalian sembah ini, kalian yang butuh merawatnya, kalian yang butuh menjaganya, kalian yang melakitkan kodenya, yang kasihnya sesajin, hantaran, malap-lap badannya, membiak rumah, membelanya, mempertahankannya. Enggak, yang berat disembah itu. Itu kalian yang tandehnya itu, basawanya. Itu tandeh. Setiap kebebadah sogok dulu, dibawa antaran, dibawa sesajen. Itu. Balik ke negeri India tu, ini sambahnya betul boleh itu. Susu lah, keju lah, ayeko lah, siram-siram tadi. Yang berhak disembah adalah yang menciptakan kalian, yang menyamin rezeki kalian. Rabb, pemelihara, pengatur, pelindung, penjaga, yang mencukupi kebutuhan segala makhluk. Itu yang kena disembah. Bukan yang disembah itu kalian yang berkorban. Ini arahannya kepada orang Quraisy Makkah. Allah tidak butuh, karena Allah itu tiga di sini. Pertama Razak, yang kedua Dzul Quwwah, yang ketiga penguat. Matin, Dzul Quwwatil matin, pemilik kekuatan yang amat kokoh. Kalau itu dia tidak butuh apa-apa. Dia Al-Ghaniul Hamid, dia maha kaya, artinya maha cukup. Tidak butuh, tidak berhajat, tidak berkehendak kepada apa-apa. Innallaha war-razzaqu dzul quwwatil matin. Fa inna lilladzina zalamu maka sungguh lilladzina zalamu, untuk orang-orang yang zalim, ada dzanuban, ada bahagian jatah, siksa lantaran dosa mereka, misla dzanubi ashabihim, sebagaimana siksa azab
lantaran dosa-dosa ashabihim, para orang-orang yang sama dengan mereka yang telah terdahulu. Fala yasta'jilun, maka janganlah kalian minta segerakan, atau janganlah mereka minta segerakan. Begini, untuk orang-orang yang zalim, zalim di sini adalah orang-orang syirik, musyrik. Kesyirikan adalah kezaliman. Inna syirka la zulmun azimun. Orang-orang zalim yaitu para orang musyrikin dan orang kafirin, zalim. Maka sesungguhnya bagi orang-orang yang zalim ada jatah, ada bahagian daripada azab lantaran dosa-dosa mereka. Misal, seperti semisal ada bagian, ada jatah lantaran dosa-dosa daripada ashabihim, orang-orang yang sama dengan mereka yang telah berlalu. Siapapun yang musyrik, siapapun yang kafir, jatah siksa, jatah azab itu ada bagi mereka. Sebagaimana juga kaum Nabi Nuh yang sama dengan mereka, kaum Ad, kaum Thamud, dan seterusnya. Selama mereka tetap bersikukuh dalam kekafiran, dalam kemusyrikan, tidak beribadah, tidak menyembah kepada Allah, justru mengalihkan peribadahan penyembahnya kepada selain Allah, bagi mereka ada zanuban. Bagi mereka ada jatah bahagian siksa yang sudah ditetapkan. Mereka akan memperoleh, mereka akan mendapatkannya semisal seperti jatah azab orang-orang yang ashabihim, sahabat-sahabat mereka yang seperangai, yang telah terdahulu, kaum Nuh. Dikatakan sahabat karena mereka sama perangainya. Apa itu zanub? Zanub nasib, bahagian minal azab. Nah, zanub bukan zunub, beda deh. Kalau zunub dosa, kalau zanub bahagian, jatah atau bahagian, jatah bagian azab yang telah disediakan. Seakan-akan azab itu sudah disediakan. Ini untuk si kafir, untuk si musyrik, untuk si zalim, ini azab. Nah, selama kalian dalam kekafiran, kemusyrikan, kebangkangan, kedurakan, jatah kalian ada ini azab. Sebagaimana juga telah dijatahkan azab itu terhadap mislah, seperti jatah ashabihim, sahabat-sahabat mereka atau orang yang seperangai dengan mereka yang telah terdahulu, seperti kaum Nuh, Ad, Thamud, terus ke bawah. Untuk itu fala yasta'jilun. Untuk itu maka janganlah mereka minta segerakan datangnya azab itu, pasti. Tidak usah minta-minta. Azab dan minta-mintanya pasti. Jatah kalian lain. Justru yang kami minta itu jangan timpakan kepada kami azab. Jangan siksa kami, jangan hukum kami, kan? Lantaran salah dan dosa kami. Kita diajar seperti itu, kan? Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhta. Wala tahmil alaina wala tuhammil alaina. Itu yang diajarkan, bukannya minta. Kenapa dikatakan? Karena mereka si kafirin, si musyrikin, si fasikin dan mujrim ini meminta azab. Minta azab, minta segerakan lagi. Yasta'jilunaka bil adab. Mereka minta segera ditimpakan azab kepada mereka. Kalau memang ada azab, datangkan sekarang. Kan itu gaji yang telah berlalu. Mas, kalian tuh ada jatah azab, tidak usah minta-minta. Kalau kalian tetap kafir, musyrik, bangkang, sombong, angkuh, jatah kalian lagi, tidak usah minta-minta. Dan tidak usah minta segerakan. Sabarlah, ada jatahnya. Fala yasta'jilun. Maka janganlah yasta'jil, minta istijal, minta segerakan azab itu datang. Tunggu aja lah. Terakhir kita pelajarikan nasib kaum Nabi Saleh yang menyembelih unta.
tunggulah 3 hari lagi. Ancamannya Kamis. Tunggu 3 hari lagi. Sekarang saja katanya. Kan Nabi Saleh ya, unta Nabi Saleh yang disembelih. Tunggulah 3 hari lagi, tidak usahlah minta cepat-cepat. Bukannya sadar malah minta segera. Apa lama-lama kalau azab tu ya dong, nak kini. Padahal yastajilu. Kalian jangan minta segerakan azab seperti kaum terdahulu. Karena masing-masing kalian sudah ada zanuban, jatahnya, bahagiannya. Kita pun kalau deraku, kalau berdosa gitu, kalau bongkang gitu, ada dulu jatah gitu azabnya. Ada bagian gitu azab. Tapi kalau kita tobat, kita sadar, kita insaf, jatah cakon, tidak ada yang kau ada. Ini masing-masing peneraka, masing-masing yang ingkar, para pendusta, para penentang, ada jatah-jatah. Jatah itu kadang-kadang ditunda atau kadang-kadang ditiadakan karena orangnya tobat. Seperti kaum Nabi Yunus. Nabi Yunus semulanya azab ditimpakan, tapi karena mereka cepat sadar, sepeninggal Nabi Yunus, mereka tobat, mereka datang ke lapang ramai-ramai, membawa hewan ternak, tua muda, kecil dan semua di ke lapang terbuka, meminta kepada Allah jangan turunkan azab. Nah, jatah semula azab ada, tidak jadi. Itu dalam surat Yunus nanti. Tidak jadi. Azab tiba. Ini dia, fa innal ladzina zalamu, sesungguhnya bagi orang zalim itu ada jatah azab sebagaimana ada jatah atau bagian azab terhadap ashabihim, orang-orang yang seperangai dengan mereka yang telah dahulu. Fala yastajilun. Fawailun. Tinggal seketik lah. Fawailun lil ladzina kafaru. Wailun, orang terjemahkan maka celakalah. Lil ladzina kafaru, bagi orang-orang yang kafir, mi yaumihim, pada hari yang telah dijanjikan, yu'adun, yang telah dijanjikan kepada mereka. Wail. Dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang diawali dengan wail. Lebih kurang ada 27 kali wail. Wail itu orang terjemahkan masa kita celaka atau sengsara atau kutuk dan azab lah. Biasanya diarahkan kepada orang yang tidak mau dikasih peringatan, dikasih nasihat, dibimbing, diarahkan, lalu diancamlah wail. Binasalah, celakalah, sengsaralah, kerugialah, penderitaanlah, wail. Di sini disiko diarahkan wail itu kepada orang kafir, lil ladzina kafaru. Kecelakaanlah, kesengsaraanlah, kerugialah, penderitaanlah untuk orang-orang yang kafir. Selama mereka mempertahankan kekafiran, kesyirikan mereka, maka kecelakaan, kesengsaraan itu selalu mengintai mereka. Lebih-lebih nanti di hari mi yaumihim, pada hari mereka, pada hari mereka, alladzi yu'adun, pada hari yang telah dijanjikan kepada mereka, hari kiamat. Yu'adun, yang dijanjikan kepada mereka. Kapan harinya? Hari kiamat. Pasti untuk mereka ada wail. Jadi inti kaji kita sesubah ini mengingatkan kita bahwa tujuan penciptaan kita manusia dan jin adalah agar beribadah kepada Allah. Yang kedua, jangan habiskan waktu, umur, potensi yang kita miliki untuk mencari rezeki, mencari keduniaan, sehingga hanyut dan asyik dengan itu, lupa dengan tujuan apa kita manusia dan jin diciptakan. Yang ketiga, Allah telah menjamin rezeki segala makhluknya.
Carilah rezeki itu sekedarnya saja. Jangan tamak, jangan serakah. Allah tidak butuh kepada rezeki. Yang menjamin rezeki kalian adalah Allah. Yang menentukannya Allah. Yang mau bagi-baginya Allah. Kalian hanya berusaha. Peringatannya, jangan sampai rezeki yang kalian peroleh dibawa untuk menentang Allah, durhaka kepada Allah. Yang keempat, bahwa masing-masing orang kafir, orang musyrik, orang zalim, para mujrimin dan segala macam, jatah azab itu sudah ada. Namanya dhanuban. Jatah mereka ada. Setiap kita ini ada jatah azab dan jatah pahala. Setiap kita ini ada jatah di surga, ada jatah di neraka. Tergantung kita. Surga lah, kalau kita tidak menghuninya, maka jatah kita dialihkan kepada lain. Orang itu yang mewarisi. Orang itu yang mewarisi. Jatah kita ada di neraka. Kalau kita tidak mau mengambil jatah kita, maka jatah kita di neraka itu ditempati oleh orang lain. Karena masing-masing kita punya jatah. Untuk orang-orang yang zalim, jatah azab mereka ada. Kalau mereka tetap bersikukuh teguh dalam kezaliman mereka, jatah itu mereka peroleh. Tapi jika mereka sadar tobat dan insaf, jatah itu tidak mereka ambil dan tidak dikasih sama mereka, dikasih sama yang lain. Terakhir, siapapun yang kafir, yang mangkang neraka, pasti dia akan mengalami kesengsaraan, kecelakaan, kutuk dan azab. Sekian janji kita pagi hari ini. Semoga berfaedah dan bermanfaat. Diakhiri dengan subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.